Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas prediksi soal SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kali ini soal kita diawali kembali dengan pemisahan. Ini nggak bosan-bosannya kita bahas aja berulang-ulang biar makin mahir kan ya. Tentang pemisahan yang dapat dilakukan jika ingin suatu paragraf yang panjang dipisahkan menjadi dua buah paragraf atau disajikan menjadi dua buah paragraf. Oke, ya coba kita baca dari kalimat 1. Krisis tenaga dosen di Indonesia. Ini kita sedang mencoba ya, by the way ya. Kita sedang mencoba untuk memisahkannya itu melalui topik ya. Jadi kita bisa memisahkannya itu melalui topik. Jadi per paragraf setidaknya harus memiliki satu topik yang berbeda. Kalimat 1 ya. Krisis tenaga dosen di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak dalam dunia pendidikan tinggi. Oke, dia ngomongin mengenai krisis tenaga dosen ya dalam dunia pendidikan tinggi. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya jumlah dosen yang berkualitas. Oke, dia menjelaskan tuh sebenarnya isunya itu apa sih? Isu terkait dengan krisis tenaga dosen itu apa ya yang menjadi isu gitu ya. Tantangan utamanya adalah ternyata jumlah tenaga dosen kurang ya, apalagi dosen yang berkualitas gitu ya, terutama di bidang-bidang ilmu yang kritis seperti teknik, kedokteran dan ilmu-ilmu alam. Oke, hal ini mengakibatkan apa hal ini itu ya berarti kurangnya tenaga dosen yang berkualitas tadi ya, mengakibatkan beban kerja yang berat bagi dosen yang ada yang harus mengajar lebih dari kapasitas yang seharusnya. Selain itu, kualitas pendidikan juga dapat terpengaruh karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang dosen dapat alokasikan untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke ya, dia coba kita lihat di sini. Selain dia itu menjelaskan suatu permasalahan yang sama, jadi dia menjelaskan nih dari mulai kalimat 1 ya. Dari mulai kalimat 1 tadi kan dia ngomongin isu nih ya. Kalimat 2 itu dia menjelaskan isunya itu apa sih ya. Isunya itu berupa apa? Yakni ya jumlah dosen berkualitas itu masih kurang ya. Di kalimat 3 dia menjelaskan akibatnya apa dari jumlah dosen yang kurang tersebut ya. Nah, kalimat 4 dia menambahkan informasi ya tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan selain daripada jumlah dosen berkualitas yang kurang. Maka sebenarnya 4 kalimat ini tuh dia menjelaskan mengenai isu dari kurangnya tenaga dosen terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Maka kita bisa menyebutkan ya bahwasanya kalimat 1 sampai 4 dia memiliki satu topik yang sama pembahasannya, yakni mengenai isu krisis ya, isu krisis dari tenaga dosen itu ya, dari tenaga dosen. Sementara kalau kita lihat di kalimat berikutnya, kalimat kelima ya, selain masalah kuantitas, kualitas dari tenaga dosen juga menjadi fokus perhatian. Oke, nah di sini dia membahas sesuatu yang lebih spesifik ya, dan dia menjadi tema yang sendiri karena kamu kalau perhatikan ya, kalau kita perhatikan dari kalimat 5 dan disambung dengan kalimat 6, kalimat 6 ini adalah pengembangan dari kalimat 5. Standar kualifikasi dan kompetensi dosen masih perlu diperkuat. Jadi dia membahas mengenai aspek kualitas dari tenaga dosen itu yang perlu menjadi perhatian ya. Apa contohnya, apa tuh maksudnya kualitas yang harus ditingkatkan itu, yang harus diperhatikan itu ya. Dibilang di kalimat 6 berupa standar kualifikasi dan kompetensi ya dari dosen masih perlu diperkuat gitu kan. Peningkatan mutu pendidikan tinggi juga bergantung pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dosen. Lagi-lagi pengembangan keterampilan diikuti dengan pengetahuan dosen itu adalah
aspek terkait dengan kualitas dari dosen yang tadi di kalimat 5 dibilang masih perlu menjadi perhatian. Oh, berarti kan kalimat 5 ya, dimulai dari kalimat kelima sampai kalimat 7 yang kita udah baca kali ini, dia membahas mengenai aspek kualitas dari dosen. Yang kedelapan, oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lagi-lagi dia ngomongin kualitas di tingkat dosen. Oh, berarti dia ngomongin lagi-lagi mengenai masalah kualitas dosen, sesuatu yang lebih spesifik dibandingkan dengan kalimat 1 sampai 4 ya. Kalimat terakhir yang 9, dengan mengatasi krisis tenaga dosen ini ya, Indonesia dapat memastikan bahwasanya pendidikan tinggi di negara ini dapat bersaing secara global. Oke, berarti kalimat ke-9 ini berisi berupa simpulan ya, simpulan daripada apa sih yang bisa kita dapatkan, kita pastikan terkait dengan pendidikan tinggi kalau seandainya krisis tenaga dosen ini bisa diatasi. Oh, berarti kalimat 5 sampai dengan 9 itu dia kita bisa katakan membahas topik yang sama, yakni spesifikasi ya terkait kualitas ya, terkait aspek kualitas dosen. Maka dengan demikian pengelompokan yang tepat kalau ingin memisahkan satu paragraf ini menjadi 2 paragraf besar adalah 1 sampai 4 dan 5 sampai 9. Jawabannya adalah yang B. Oke? Nomor 2, hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 2 teks di atas. Kita perhatikan dari kalimat 2 dulu ya. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya jumlah dosen yang berkualitas, terutama di bidang-bidang ilmu yang kritis seperti teknik, kedokteran, dan ilmu-ilmu alam. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang berat bagi dosen yang ada yang harus mengajar lebih dari kapasitas yang seharusnya. Nah, ini dengan mudah bisa kamu simpulkan ya tentang hubungannya. Di kalimat ketiga ini dia memiliki kata mengakibatkan. Ya udah, berarti kamu dengan jelas bisa menjawab untuk hubungan kalimat 3 dan 2 adalah sebab akibat. Di bagian kalimat 2 ada sebabnya, di bagian kalimat 3 dijelaskan apa akibatnya daripada kurangnya jumlah dosen yang berkualitas. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, sebab akibat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Frasa lebih besar, kakak underline dulu nih. Frasa lebih besar pada kalimat ke-8 teks di atas memiliki makna yang sama dengan frasa. Oke, di sini yang lebih besar kalau kita lihat di sini ya, lebih besar ya. Yang mana yang dijelaskan dan yang mana yang menjelaskan? Tentu saja si lebih ini dia menjelaskan ya, kemudian dia menjelaskan siapa? Menjelaskan kata besar. Berarti yang besar ini dijelaskan. Lebih besar artinya besar yang bersifat lebih gitu ya. Jadi lebih itu dia fungsinya menjelaskan siapa? Menjelaskan kata besar. Oke, kalau kita lihat dari strukturnya, dari struktur kelas katanya, lebih itu dia adverbia, besar itu dia adjektiva. Nah, dari sini kita bisa lihat nih yang mana yang kira-kira memiliki pola yang sama ya. Buku biologi jelas salah karena buku itu nomina, biologi itu nomina ya. Nomina plus nomina. Pintu kaca, pintu itu nomina, kaca itu nomina. Dari segi kelas kata aja udah nggak sama ya, berarti kita bisa salahkan. Siklus hidrologis, siklus itu nomina ya, hidrologis itu adjektiva. Nah, kalau di siklus hidrologis ini dari kelas katanya aja udah nomina adjektiva, nggak sama ya. Terus dari segi menjelaskan dan dijelaskan, yang menjelaskan itu adalah hidrologis ya, ini dia berfungsi menjelaskan, sementara yang dijelaskan itu adalah siklus. Berarti ini polanya adalah dijelaskan, menjelaskan ya, siklus hidrologis, dijelaskan, menjelaskan, nggak sama dengan lebih besar. Oke, berarti jawabannya bukan yang C juga, kurang tepat. Nah, ini baru benar ya, kurang tepat, berarti tepatnya itu dia dijelaskan. Berarti yang menjelaskannya itu siapa? Kurang tadi. Kurang apa? Kurang tepat ya, berarti kurang itu menjelaskan, tepat itu dijelaskan. Kalau kita lihat dari struktur kelas katanya, kurang itu adverbia, tepat itu adjektiva. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau filsuf muda itu salah. Filsuf itu nomina, muda itu adjektiva. Nggak sama, maka salah juga. Oke? Soal berikutnya ya. Pasangan kalimat di bawah ini yang memiliki hubungan yang sama. Hubungan yang sama. Krisis tenaga dosen di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak dalam dunia pendidikan tinggi. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya jumlah dosen yang berkualitas, terutama di bidang-bidang ilmu yang kritis seperti teknik, kedokteran, dan ilmu-ilmu alam. Oke, kira-kira hubungannya antara kalimat 1 dan 2 itu apa? Krisis tenaga dosen di Indonesia telah menjadi isu. Oke, dia ngomongin mengenai isu ya, isu terkait krisis tenaga dosen. Oke,
ini kita garis bawahi dulu isu ya. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya jumlah dosen. Dia itu menjelaskan apa sih di kalimat kedua? Ya, dia menjelaskan mengenai isu seperti apa ya. Jadi dia mengembangkan kalimat satu itu dengan cara menjelaskan mengenai isu yang bagaimana, isu yang seperti apa yang dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi yang berkaitan dengan krisis tenaga dosen. Dibilangnya di kalimat kedua, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya jumlah dosen yang berkualitas. Oke, yang kurang itu adalah jumlah dosen yang berkualitas, itu yang menjadi isunya. Artinya hubungan antara kalimat 1 dan 2 itu dia menjelaskan ya, memberikan ya. Jadi hubungannya adalah penjelasan. Apakah sama dengan kalimat 5 dengan 6? Coba kita cek ya. 5 dan 6. Selain masalah kuantitas, kualitas dari tenaga dosen juga menjadi fokus perhatian. Jadi di sini dia menjelaskan bahwasanya kualitas itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ya, nah di kalimat ke-6 dia menjelaskan lagi terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan aspek kualitas tadi. Dijelaskan di sini bahwasanya aspek kualitas yang dimaksud di kalimat ke-5 itu adalah standar kualifikasi dan juga kompetensi dosen. Itu masih perlu diperkuat. Artinya dia menjelaskan atau memberikan kalimat kelima yang sebelumnya menyinggung mengenai kualitas tenaga dosen yang perlu untuk menjadi fokus perhatian. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan kalimat 1, 2, dan 5, 6 itu dia sama-sama memiliki hubungan penjelasan ya, menjelaskan satu sama lain sehingga hubungannya sama, dan kita pilih jawaban yang tepat adalah yang A. Oke? Nah, PR buat kalian nanti coba kalian identifikasi ya. Kalian coba identifikasi kalimat 2, 3, 4, 5 pada opsi B itu apa hubungannya sehingga mereka berbeda gitu ya. Begitu juga dengan 1, 2, 7, 8 sampai dengan opsi yang E gitu ya. Oke, sebagai bentuk latihan kalian di rumah, coba kerjakan soal di atas dan tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video prediksi SNBT 2024 berikutnya, silahkan dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.